Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertemuan perdana ini saya mengajar di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Sebelumnya izinkan saya berkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Reza Revaldi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Intan Lampung, yang alhamdulillah pada kesempatan ini mendapat bagian tugas di PPL di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Oke, mungkin itu aja yang untuk mengawali perkenalan saya. Selanjutnya, di sini saya langsung mengajar bahasa Arab ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita tentang isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat adalah kalimat yang menunjukkan arti yang sudah spesifik. Artinya, spesifik itu adalah kalimat itu sudah terkhususkan. Bukan contohnya laki-laki. Laki-laki itu kan banyak. Nah, dalam ma'rifat ini dispesifikkan dengan laki-laki itu, yang dalam bahasa Arab ar-rajulu. Kalau laki-laki rojulun. Kalau sudah dima'rifatkan ar-rojul. Dalam isim ma'rifat memang al itu menjadi tanda yang sudah umum. Namun dalam pembagiannya isim ma'rifat itu ada 7. Yang pertama, isim yang kemasukan al, isim alam, isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim yang kemasukan harfun nida, dan isim yang dimudhofkan kepada ke-6 di atasnya, yaitu kepada isim ma'rifat. Baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas subtema isim ma'rifat tentang isim yang kemasukan al. Bagaimana isim ma'rifat itu? Coba perhatikan. Ini adalah lafaz rojulun. Nah, rojulun ini adalah kalimat yang belum spesifik, artinya masih mencakup keseluruhan atau umum. Untuk membuat lafaz rojulun ini menjadi isim ma'rifat, yaitu perlu ditambahkan al. Coba perhatikan perubahannya. Dari lafaz rojulun plus al menjadi ar-rojulun. Ada alnya. Berarti ini adalah isim ma'rifat, isim yang sudah khusus. Kalau ini masih umum. Kalau ini sudah khusus. Karena kemasukan al. Ya. Semua lafaz ar-rajulun ini bisa diganti. Contohnya bisa lafaz talibun untuk laki-laki. Kalau talibatun untuk perempuan. Coba kita buat yang perempuan.
Thalibatun artinya murid perempuan. Oke. Ini masih terbentuk dalam tataran isim yang kriterianya umum. Ya. Untuk menjadi khusus harus ditambahkan apa tadi? Ditambahkan al. Menjadi Thalibatun. Oke, untuk perubahannya tadi insya Allah sudah paham ya. Selanjutnya itu kan tadi cuman kalimat dari kata per kata. Coba kita buat contoh dalam sebuah kalimat. Ingat pembahasan kita yaitu isim ma'rifat pada sub isim yang kemasukan al. Berarti isim yang kemasukan al itu adalah isim ma'rifat. Oke, kita buat contoh dalam sebuah kalimat. Coba perhatikan contoh kalimat di sini. Coba diidentifikasi mana al. Contohnya tadi. Karena kita pembahasan kita yaitu isim yang kemasukan al, yang itu menjadi bagian dari isim ma'rifat. Kalau kita lihat dari kalimat ini, alnya itu ada dua. Yang pertama pada lafadz Thalibu, kemudian yang kedua di lafadz al-madrasati. Oke. Lafadz dhahaba itu adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Di sini fa'ilnya yaitu at-thalibu. At-thalibu adalah pelajar. At-thalibu dalam turunannya seperti tadi ini menjadi ma'rifat karena ketambahan al. Kalau kita urutkan, awalnya itu adalah thalibun, murid. Murid itu kan banyak, misalnya murid di sekolah SMA Perintis 2 ini murid pasti tentunya banyak sekali. Entah murid yang kelas mana atau kelompok mana, kita belum tahu. Kalau sudah ada al berarti murid itu. Di sini kalau masih umum itu pasti ada tanwin. Dan ketika ada al, kemasukan al, maka harus tanwin itu dibuang menjadi harokat dhamma. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu al-madrasati. Al-madrasati ini dari turunan madrasatin, karena di sini harokatnya yang terakhir itu kasroh, ya. Oke, ketika akan dibuat isim ma'rifat, otomatis tanwinnya ini dibuang menjadi kasroh ini, ya. Oke, paham ya? Jadi setiap diingat, ini menjadi kaidah yang harus diterapkan ketika
isim yang umum diubah menjadi khusus, yaitu dengan ketambahan alif lam. Jadi tanwinnya harus dibuang. Talibun menjadi at-talibu. Madrasatin menjadi al-madrasati. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini isim ma'rifatnya yaitu yang pertama lafaz at-talibu, yang kedua al-madrasati, karena di sini ada alif lam ya. Oke. Dalam contohnya kita di sini dalam kalimat, dalam paragraf, dalam percakapan atau hiwar itu sama. Jadi setiap al itu adalah isim ma'rifat ya. Oke, mungkin di sini kita sudah membahas tentang isim yang kemasukan al. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa isim yang ma'rifat itu tentunya sudah disebutkan itu ada 7. Di sini pembahasan kita yaitu isim yang kemasukan al. Jadi isim yang kemasukan al itu termasuk isim ma'rifat. Oke. Yang kedua, kaidah yang dapat diambil yaitu setiap tanwin yang terdapat pada isim yang umum ketika ingin dijadikan isim ma'rifat ditambah dengan al, maka tanwin itu hilang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua paham dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.